Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dimanapun Anda berada pada tayangan video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang energi dan daya listrik yang merupakan bagian dari mata pelajaran IPA. Untuk mempercepat waktu, marilah kita bahas pada materi pelajaran berikut ini dengan tujuan tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi listrik. Kemudian yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi daya listrik. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang energi listrik. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik itu? Ini adalah serangkaian perangkat alat percobaan untuk mengetahui energi listrik atau besarnya energi listrik yang berubah menjadi panas atau berubah menjadi kalor. Sehingga dengan mengukur kenaikan suhunya, maka itu menunjukkan perubahan atau menunjukkan besarnya energi listrik. Dan kalau kita klik voltmeter untuk mengukur tegangannya naik, kemudian ampere meter untuk mengukur kuat arus. Ya. Nah, ini waktu berjalan terus, nah, semakin lama waktunya, maka termometernya akan semakin naik. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita energi listrik, ya kan? Nah, dari hasil percobaan energi listrik itu dipengaruhi atau tergantung oleh satu, yang pertama kuat arus tadi di ampere meter tadi, kemudian tegangan pada voltmeter dan waktu. Jadi kalau arusnya besar, tegangannya besar, dan waktunya besar, maka energi yang digunakan juga semakin besar. Nah, bagaimana kita akan menurunkan rumus energi listrik itu? Yang pertama, kita sudah tahu, yaitu tentang beda potensial, adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, V sama dengan W per Q. Di mana V-nya sama dengan V kalikan Q. Kemudian kita ingat tentang kuat arus. Kuat arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu titik di dalam penghantar dalam setiap waktu atau setiap sekon. I sama dengan Q per T, kita turunkan Q-nya sama dengan V kali I kalikan T. Ya, maka V, ini V-nya kita ganti dengan, Q-nya yang kita ganti dengan IT, maka V-nya sama dengan VIT. Ya. Menurut hukum Ohm, ya, ini V sama dengan I kalikan R. Nah, kalau V-nya ini diganti dengan I kalikan R, maka akan menjadi irit atau I kuadrat RT. Kalau yang kita turunkan hukum Ohm itu I-nya yang kita ganti, maka V IT yang kita ganti I-nya menjadi V per R, maka nah V-nya sama dengan V kuadrat per R kalikan T. Ada 3 rumus turunan dari energi listrik ini, ya. VIT, I kuadrat RT, dan V kuadrat per R kalikan T. Contoh soal. Nah, ya biar lebih cepat. Ini. Sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan PLN 220 volt jika kuat arus yang mengalir pada lampu itu 0,2 ampere dan lampu dinyalakan selama 5 menit, maka berapakah besar energi listrik yang dihasilkan lampu itu?
Jawab, diketahui dulu P-nya tegangan 220 volt. Watt arusnya 0,2 ampere, waktunya 5 menit. Kita masukkan rumus yang pertama tadi, PIT 220 kalikan 0,2 kalikan 300. Dari mana 300? 5 menit kalikan 60 sekon. Hasilnya 13.200 Joule. Nah, sekarang kita akan bahas daya listrik. Perhatikan kedua rangkaian lampu ini. Ini lampu ini wattnya sama, yang berbeda tegangannya dipasang pada baterai yang sama. Kita lihat, oh ternyata pada lampu yang 3 volt ini nyalanya lebih terang. Mengapa lampu yang B itu menyala lebih terang daripada yang A? Nah, lampu B menyala lebih terang karena menghasilkan energi yang lebih besar dalam setiap detiknya dibanding dengan lampu A. Bagaimana kita akan menurunkan daya listrik itu? Daya dapat didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan setiap sekonnya. Daya adalah energi per waktu. P sama dengan V per T. P-nya itu daya, P-nya energi, T-nya waktu. Kita turunkan yang pertama tadi VIT dibagi T, maka rumus daya yang pertama V kalikan I. Kalau B-nya kita ganti dengan I kuadrat RT dibagi T, maka P sama dengan I kuadrat R. Kalau B-nya ini kita ganti dengan V kuadrat per R kalikan T dibagi dengan T, P sama dengan W per T, kita dihasil. T bagi T hasilnya V kuadrat per R. Nah, rumus ini bisa diturunkan menjadi R sama dengan V kuadrat per P. Nah, ya. Nah, ini sebuah setrika listrik terdapat tulisan 300 watt 220 volt. Jika setrika digunakan pada tegangan 220 volt, tegangannya sama, berapakah kuat arus yang mengalir? Dari rumus ini diketahui, ya dari soal diketahui P sama dengan 300 watt, V-nya 220, maka I sama dengan P per V. 300 dibagi 220, hasilnya 1,36 watt per volt sama dengan ampere. Nah, soal yang kedua, pada dua buah lampu, masing-masing memiliki spesifikasi 10 watt 200 volt dan 210 watt 200 volt di rangkai seri seperti gambar. Maka arus yang mengalir pada kedua lampu itu sama. Mula-mula kita cari dulu hambatan lampu, masing-masing hambatan lampu atau R1 lampu pertama, hambatan lampu pertama, P1 kuadrat per P1 kuadrat, hambatan lampu yang kedua, R2 P2 kuadrat per P2 kuadrat, hasilnya 200 kuadrat dibagi 10, 4.000, yang R2-nya 200 kuadrat dibagi 20, 2000. Kemudian lampu ini seri, maka hambatan penggantinya R1 tambah R2, 4.000 tambah 2.000, 6.000. Kita masukkan ke hukum Ohm, I sama dengan V per R, berarti V-nya 200 volt dibagi dengan R-nya, R hambatan pengganti atau R total, itu 6.000. Hasilnya 130 ampere. Nah, kita masukkan rumus yang pertama, daya listrik. Lampu pertama, P1 sama dengan I kuadrat R. 1/30 kuadrat dikalikan 4.000 hasilnya 4,44 watt. Sementara yang lampu kedua, P2 itu I kuadrat kalikan R. 1/30 kuadrat kalikan 2000 hasilnya 2,22 watt. Nah, bagaimana daya listrik jika tegangan yang diberikan tidak sesuai dengan tegangan spesifikasinya? Atau tegangan yang terpasang itu berbeda dengan spesifikasi atau peruntukannya.
Ya, misalkan ini. Contoh, sebuah lampu bertuliskan 220 volt 60 watt. Jika lampu dipasang pada tegangan 110, jadi tidak sesuai, harusnya itu lampu itu akan menyala dan menghasilkan daya 60 watt kalau dipasang pada tegangan 220. Tetapi lampu ini dipasang pada tegangan 110 atau setengahnya, maka daya yang dihasilkan adalah ini dari lampu ini yang tetap adalah R-nya. Jadi hambatan lampu itu sama dengan R sama dengan V kuadrat per P. Nah, ini hambatan lampu ketika dipasang pada tegangan 220 tetap sama dengan hambatan lampu ketika lampu itu dipasang pada tegangan 110. Ya, ini kita R-nya sama, jadi R sama dengan ini P1 kuadrat per P1 kuadrat, P2 kuadrat per P2 kuadrat, 220 kuadrat per 60 sama dengan 110 kuadrat per P2. Maka P2-nya dikalikan silang. Ini P2 sama dengan 60 kali 110 kuadrat per 220 kuadrat. Kita turunkan kuadrat itu 110 kali 110 per 220 kali 220 110 dibagi 220 hasilnya 2 di atasnya 1 1 2 1 kali 1 kalikan 60 hasilnya 60 2 kali 2 4 60 dibagi 4 hasilnya 15 watt. Jadi dapat kita tarik satu kesimpulan kalau sebuah alat listrik itu tegangannya turun menjadi setengahnya, maka dayanya akan menjadi seperempatnya. Jadi daya listrik akan menjadi seperempatnya kalau tegangannya turun menjadi setengahnya. Ya, demikian anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini saya harapkan bisa dipergunakan untuk menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.